Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 30 data autentik dalam kehidupan sehari-hari, konsep dengan semantik yang sudah saya kumpulkan. Di sini ada deixis. Deixis ada 3, special, person, dan temporal. Nah, di sini spesial, Ais, aku mau balikin baju yang kemarin aku pinjam. Mu di mana? Aku lagi di kampus, Seng. Tolong letak aja bajunya di sana ya. Nah, di sini di kata-kata di sana tidak merujuk kepada tempat atau tidak merujuk kepada, kita bingung, kita nggak tahu ini di sana ini di mana. Nah, makanya ini kita sebut dengan data autentik dengan deixis. Yang kedua ada Beb, aku tadi udah sekalian titip KRS-mu ke dosen PA supaya ditandatangan juga. Oh my god, makasih ya Beb, aku lupa tadi. Nah, di sini deixis personnya ada Beb itu, aku, dan kamu, KRS-mu. Jadi di sini ada Beb, ada aku, ada mu, ada kamu. Nah, di situ termasuk dengan deixis, tapi kita tidak tahu aku ini siapa, mu ini siapa, Beb ini siapa. Nah, tidak jelas, kita bingung dengan melihat foto ini. Nah, di sini ada lagi, besok kita rapat ya Lailis. Oke bang, kita nggak tahu besok ini kapan. Nah, itu termasuk dengan deixis temporal. Nah, kita nggak tahu besok ini kapan ya, besok siang kah, besok lusa kah, besok pagi kali kah, besok tanggal 15 kah, kita nggak tahu konsepnya. Semua ini tergantung dengan orang yang bersangkutan yang chat, yang berkomunikasi. Nah, di sini ada reference. Nah, gambar pertama di sini ada definite, reference definite. Liz, kau marah sama aku ya? Tadi kita berpas-pasan di jalan. Aku senyum samamu tapi kau jutek kali. Boy lah, kapan aku nggak tahu. Tadi Liz di jalan kita berpas-pasan. Aku nggak lihatmu Beb. Aku tadi lupa pakai soft lens dan nggak pakai kacamata juga. Jadi kalau orang senyum sama aku di jalan gitu aku nggak lihat. Nah, ternyata reference define ini ternyata temannya si Liz ini tadi, dia salah paham, dikira dia si Liz ini tadi tuh jutek karena melihat raut wajahnya yang tidak senyum di jalan. Nah, kita nggak tahu nih di sini yang dimaksud, kita bingung ini dia beneran jutek atau gimana, kok mukanya kayak gitu. Ternyata hanya salah paham. Nah, dia mengambil kesimpulan dengan apa yang dia lihat, padahal itu tidak yang sebenarnya, jadi masih buram. Nah, yang kedua di sini ada indefinite. Kak, tadi ada orang yang nyariin kakak. Siapa dek? Nggak tahu, abang-abang. Nah, di sini Kak, tadi ada orang, ada seseorang. Jadi kita nggak tahu ini seseorang ini siapa ya, abang-abang ini siapa ya. Jadi nggak jelas, datanya tidak jelas. Nah, di sini ada anapora. Dek, tadi kakak ke Gramet, tapi buku itu mahal. Buku apa emangnya Kak? Buku yang kemarin kakak ceritain. Nah, kan kita nggak tahu ini buku apa yang dibeli, buku apa yang di Gramet ini, buku apa. Jadi tidak tahu. Jadi merujuk buku tuh yang mahal itu merujuk pada Grametnya, dia beli buku gitu tapi nggak tahu buku apa. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lexical relations. Nah, saya di gambar pertama ada sinonim. Sebenarnya nggak capek kok, cuma sedikit lelah aja. Nah, kata capek dan kata lelah itu adalah sinonim, maknanya sama. Kita lelah, kita letih, lesu, nah itu masih kata-kata sinonim. Nah, jadi maknanya sama. Nah, yang kedua ada antonim. Cuaca semakin panas sementara kita semakin dingin. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kata yang saling bertolak belakang, yaitu panas dan dingin. Nah, di sini termasuk dalam lexical relation. Apa yang dibicarain orang ini, apa yang dibicarain warga Konoha ini, apa yang panas, apa yang dingin. Nah, kita nggak tahu. Nah, kita masih bingung mengartikannya.
Nah yang ketiga ada hiponim, I love apple, apple lagi kamu gitu. Aku suka apel, atau contohnya aku suka buah, terutama apel. Aku suka apel, apalagi kamu. Nah itu kata-kata yang sangat apa nih makna sebenarnya nih, dia suka apel apalagi kamu, kayak gitu, apa makna sebenar-benarnya. Nah yang selanjutnya ada ambiguity. Nah di sini ada Harry, pemain film Asmara Gezi. Nah di sini saya menemukan di TikTok, iya, dia si Harry lagi mereview jajan TikTok. Nah dia bilang ke lawan bicaranya, enak nggak? Enak, iya, rasanya gurih banget kayak kamu, bikin nagih. Nah kan kita berpikiran apa nih yang gurih, apa yang enak kayak kamu nih, apa rasanya atau apa gitu, kita nggak tahu. Nah sangat ambigu di kepala kita. Nah yang selanjutnya ada struktural, bunda plastik. Bunda plastik ini maksudnya bunda plastik, bunda ini seorang plastik kah, atau bunda ini lagi jual plastik, atau bunda ini lagi ya jual plastik. Kenapa harus bunda plastik? Jadi kan kita nggak tahu ini ngartikannya, dia bunda itu plastik, atau nama bunda itu plastik, atau bundanya jualan plastik. Nah kita nggak tahu. Jadi di sini termasuk dalam ambigu struktural, kita nggak tahu dia apa sebenarnya maknanya. Nah yang ketiga ada ambigu referensial. Yes, Kak Rahmi sama Kak Cici nanti mau ke kosmu main kalau dia dah pulang ngampus. Nah nunggu dia pulang ngampus, dia nih, dia siapa? Dia Kak Rahmi atau dia Kak Cici? Nah kita nggak tahu, kita masih bingung mengartikannya. Makanya di situ sangat-sangat ambigu. Ini apa nih apa nih, Kak Rahmi ini yang pulang sekolah, pulang ngampus, atau Kak Cici ini yang pulang ngampus baru main ke kosnya si Yis tadi gitu. Nah selanjutnya ada komponensial analisis. Komponensial analisis di sini ada ayah, guru, dan ibu. Nah di sini adalah makna sebenar-benarnya menganalisis ayah itu. Figur ayah tidak bisa digantikan dengan sosok lelaki manapun. Kenapa termasuk dalam komponensial analisis? Jadi kita menganalisis ayah ini tadi, kata-kata ayah. Ayah itu adalah seorang laki-laki, adalah seorang laki-laki yang mempunyai anak, seorang laki-laki yang dewasa. Nah seperti itu. Nah yang kedua, saya mengambil contoh guru. Nah guru, ada banyak pintu jalan menuju surga, barangkali menjadi guru adalah salah satunya. Nah makna guru di sini kita menganalisis kata guru. Guru itu adalah seorang pendidik, seorang pengajar, orang yang mendidik di sekolah, atau orang yang mendidik di suatu majelis ilmu gitu. Jadi kita menganalisis kata guru itu. Nah yang ketiga di sini ada ibu. Saya mengambil kata ibu. Pelukan dan sandaran ibu adalah tempat paling aman bahkan saat dunia terasa menyakitkan. Aku tetap pulang ke cinta yang sama. Jadi makna ibu, analisis kata ibu. Ibu adalah seorang perempuan. Ibu adalah seorang perempuan yang dewasa. Ibu adalah seorang perempuan yang sudah mempunyai anak dan berbagai macam. Nah makanya termasuk dalam komponensial analisis. Nah selanjutnya di sini ada implicature. Nah di sini ada 3 gambar, yaitu gambar pertama Putra Chat Group. Besok kita lanjut presentasi Sri Idam ya. Nah di sini makna yang tersirat dari sini adalah Putra menyuruh teman-teman yang belum presentasi Sri Idam, presentasi mata kuliah Sri Idam itu untuk persiapan. Nah di sini Putra hanya bilang besok kita lanjut presentasi, padahal secara tak langsung Putra itu menyuruh kalau teman-teman yang belum presentasi harus menyiapin materi dan harus persiapan. Yang kedua di sini ada gambar helm anti puyeng. Percayalah guys, semahal-mahalnya helm masih mahal kepala kalian. Makna yang tersirat dari sini adalah kakak ini menyuruh kita untuk membeli helm mahal. Walaupun helm itu mahal,
tapi lebih mahal lagi kepala kita, seperti itu. Yang ketiga adalah chat Putra, kelas dingin coy. Putra bilang kelas dingin coy. Nah di sini Putra itu makna sebenarnya Putra itu tidak ingin kelasnya dingin, jadi dia itu mau AC-nya dimatiin atau kipasnya dimatiin, seperti itu maknanya yang tersirat. Nah yang selanjutnya adalah speech age. Di sini ada directive, representative, dan ekspresif. Direktif ada awas kaca. Nah direktif adalah awas kaca, hati-hati di jalan, seperti itu. Jadi menginstruksikan kepada kita di sini ada kaca, jangan sampai kena kaca, seperti itu. Yang selanjutnya ada representative. Di sini ada foto chat Mem Nur Aisyah Zulkifli, link ditutup sesuai jadwal kuliah. Nah representative berisikan informasi, berisikan fakta, jadi hanya informasi yang disampaikan, bukan tidak ada instruksi dan hanya informasi yang berupa fakta. Selanjutnya ada ekspresif. Di gambar ini saya mengambil gambar ini karena menyebutkan seperti ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita, semoga husnul khotimah. Nah ini mengekspresikan rasa duka kepada sesama teman. Nah di sini kata-katanya baik ya, jadi saya mengambil foto ini dan saya mengambil ini dari grup dan men-screenshotnya. Ini termasuk dalam speech as expressive. Nah selanjutnya ada metaphor. Di metaphor ada time is money, waktu adalah uang. Jadi mengaitkan waktu dengan uang. Jadi maknanya ya waktu adalah uang. Ya kata-kata mutiara, kata-kata yang mengingatkan kita. Selanjutnya adalah diam bukan berarti lemah, tapi lapar. Berarti di sini metafor maksudnya diam itu bukan berarti lemah, tapi diam itu juga bisa berarti kan lapar. Jadi kita sangat ambigu lah ini ya. Kita nggak bisa mengartikan kalau orang diam itu berarti dia lemah, tidak bisa, karena diam itu bukan berarti lemah, tapi diam juga bisa lapar, juga bisa sakit gigi, seperti itu. Selanjutnya mukanya nggak asing, kayak masa depanku banget. Nah di sini metafor, saya mengambil gambar ini karena dia termasuk metafor karena mengaitkan muka seseorang, wajah seseorang dengan masa depannya. Berarti dia mengandaikan seseorang itu, oh muka seseorang ini seperti masa depanku banget loh, gitu, begitu. Nah di sini yang terakhir adalah semantic rules. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu agen, yang kedua itu passion, yang ketiga itu adalah instrumen. Jadi agen, saya mengambil 3-tiganya gambarnya yang sama. Jadi agen adalah gambar di sini kakak lagi ngerjain tugas nih dek pakai laptop. Jadi agen adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sesuatu. Nah agennya di sini adalah kakak. Dan yang kedua adalah passion, masih gambar yang sama, kakak lagi ngerjain tugas ini dek pakai laptop. Jadi di sini passionnya adalah seseorang melakukan sesuatu, jadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu adalah passion. Kakak lagi ngerjain tugas, berarti passionnya adalah tugas. Nah yang ketiga ada instrumen, kakak lagi ngerjain tugas ini dek pakai laptop. Kalau misalnya pelakunya adalah agen dan apa yang dilakukannya itu adalah passion, kalau instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, alat yang digunakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Nah di situ kakaknya mengerjakan tugas menggunakan laptop, jadi laptop adalah instrumennya di situ. Makanya termasuk dalam semantic rules karena ketiga-tiganya ini terdapat agen, passion, and instrumen itu sendiri. Oke, sampai disinilah presentasi dari saya. Ini adalah 30 data autentik yang saya temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan saya, komunikasi saya dengan teman dan keluarga. Di sini saya mencantumkan
gambarnya. Jadi saya juga mendapat dari postingan-postingan di sosial media, jadi saya mencantumkannya di sini. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Inilah hasil dari UTS mantik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.